Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di sore yang cukup mendung hari ini. Sebelum kita melaksanakan webinar kita, non-profit webinar, dengan tema cek ombak Zoom webinar bersama vxe.co.id. Perkenalkan, nama saya Viman Julian Santoso. Saya sebagai founder di vxe.co.id yang beberapa tahun kebelakangan ini eh, kita sudah melakukan berbagai macam tipe webinar, webcast beserta turunannya. So far dalam setahun kebelakangan ini kita sudah mencapai ratusan lah webinar ya. Oke, sebelumnya kita memulai kita ada tata tertib selama webinar ini. Tata tertibnya ya teman-teman sekalian diharapkan menggunakan headphone agar bisa mendengar audio dari webinar ini, dari presentasi kami. Lalu diusahakan ada internet koneksi yang cukup baik supaya nggak patah-patah. Audio teman-teman sekarang posisinya masih ada di attendee. Nanti kita akan pindahin ke panelis untuk bisa merasakan gimana sih di panelis, fitur apa aja sih yang ada di dalam panelis. Terus kita juga ngarepin teman-teman nggak mengatakan atau menuliskan hal-hal yang provokatif, berbau politik dan sara. Gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau ngasih tahu dulu agendanya. Agendanya ada introduction, terus presentasi by Viman saya, lalu ada overview Zoom webinar dashboard, ada sesi Q&A dan closing. Nah, di sini saya sekarang sudah berada dengan uh, partner saya itu yaitu Mas Irfan. Halo Mas Halo, Irfan. Halo, Assalamualaikum selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu nih ya. Oke. Nama gue Irfan Arif Ismail. Banyak juga yang manggil gue Arif atau Irfan, whatever. Gue di sini di VXA ini posisinya sebagai co-founder yang nge-backupin Mas Fiman yang ada di belakang gue ini sekarang. Kita mau berbagi ilmu hari ini untuk rekan-rekan semua yang ada di industri kreatif ya, Man ya. Ya, betul, industri kreatif. Karena overview dari sisi webinar ini ada beberapa aspek ya yang mungkin orang-orang banyak yang nggak nangkep gitu loh, maksudnya apaan sih webinar? Lu anak-anak lu sekolah tuh pakai Zoom meeting, men, bukan Zoom Betul. webinar, betul. Nah itu Banyak banyak yang kurang ya tahu. tipe-tipe, betul tipe-tipe. Nah di sini gue mau sharing sedikit tentang jadi kita nih udah ngejalanin webinar ini selama 2 tahun kebelakangan, and kita dapat number itu cukup fantastis, jumlah webinar sampai saat ini, dan itu masih counting down gitu. Jadi kita klien-klien kita yang biasa sama kita itu ada Microsoft Indonesia, trainingnya itu jokinya kita di belakang. Terus kita ada HPE bersama Intel, begitu ya Mas Arif ya. Betul sekali. Terus kita ada Fortinet, ada Game TV. Kita sudah melakukan berbagai macam tipe ya, dari masak memasak ya Mas Arif ya. Dari webinarnya itu masak memasak, dari Iya, webinarnya itu di outdoor, tausiah indoor, tausiah Ramadan. Ramadan kemarin itu bersama OJK. Ya cukup banyak lah, itu banyak banyak metode yang kemarin sudah kita lakukan. Nah kita mau berbagi nih, kebetulan sebenarnya gini, dari sisi kita ini adalah bentuk CSR kami. Kita bagi-bagi ilmu aja. Karena apa? Karena tahun lalu pandemi semenjak negara api menyerang ya Mas Arif ya. Betul. Itu banyak IO-IO yang kolaps. Dan kita sempat nge-grab beberapa IO untuk kita training gitu. Nah, yang gue hargain di sini adalah ini teman-teman yang hadir sore ini berarti memiliki self learning dan self driving.
Iya nggak Mas Arif? Jadi Betul sekali. ada keingintahuan untuk belajar sendiri dan mendrive dirinya untuk belajar gitu. Nah ini gue seneng banget sih sebenarnya nih. Oh Mas Emon baru datang ternyata. Mas Emon bawa rantangan, ada kawan kami di sini. Oke, Iya, sebelumnya gue mau lanjutin ke presentasi dulu kali Mas Arif ya, iya betul. biar teman-teman juga pada paham gitu maksudnya kita tuh seperti apa sih gitu loh. Oh, iya. Kita khususnya ngebahas Zoom webinar ya, ya Man ya. Ya, betul. Kita sekarang mau mau ngebahas tentang Zoom webinar dulu. Oke, Oke, ini silakan coba Mas Bima. sebentar. Gua inin dulu. Gua siapin dulu. Oke. Nah, ini bumper kita. Sebelumnya tadi kita udah lihatlah motion-motionan itu dari post design ya. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat buat teman-teman semua. eh Lu semua tuh sudah berhasil masuk ke area ambidextrous era. Apaan sih ambidextrous? Gila lu baru mulai udah kasih kata-kata yang berat. Enggak sih, ini yang paling beratnya sih. Rumit. Terus jadi ambidextrous itu, ini gue ngutip dari Profesor Renald Kasali yang pernah kita jalanin webinarnya bareng sama dia. Jadi itu adalah era di mana kebiasaan lama manusia beradaptasi dengan kebiasaan baru. Salah satu contohnya dalam dunia pendidikan adalah sekarang nih, pendidik itu dituntut untuk bisa menjadi content creator. Why? Because content in dunia digital itu sudah berantakan sekali ya Mas Arif ya. Iya Nah, betul. dan sebenarnya dari sisi pendidik itu better pendidik yang bikin konten, bukan para youtuber-youtuber yang nggak jelas itu sebenarnya. Iya, jadi bisa lebih interaktif sama muridnya. Yes, betul. Karena kita berpangku juga kepada para pendidik untuk masa depan negara ini. Iya nggak? Iya, betul sekali. Gitu. Nah, model lama ini gue ngambil ini ya secara benchmark itu adalah kebiasaan kita lama. Apa itu seperti kita mengadakan event online, event offline. Sorry, event online itu adalah model baru. Nah, event offline itu adalah model lama. Model baru itu maksudnya apa? Model baru itu adalah yang sudah beradaptasi dengan teknologi, lalu bekerja dengan ekosistem, dan sekarang model baru dari manusia-manusia setelah pandemi adalah adanya investasi di alat-alat baru, uh, adanya investasi di orang-orang baru, metode-metode baru, sama dengan materi yang akan gue bahas ini, yaitu webinar. Gitu. Kenapa sih ambidextrous sama webinar? Karena pengertian webinar itu aslinya adalah web seminar, yaitu seminar yang dilakukan melalui situs web atau aplikasi berbasis internet atau kegiatan online di mana pembicara membagikan presentasi ke banyak penonton yang berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan, mengisi polling atau survei, dan yang lainnya melalui media interaktif elektronik maupun internet gitu. Nah, di sini tuh ada banyak banget jenis-jenis webinar ya. Webinar itu adalah tipe kegiatan. Itu yang harus di mindset itu yang harus di underline. Tipe kegiatan. Nah, ini jangan sampai salah. Ini gua ngutip dari Ivan Lanin, itu seorang bahasawan Indonesia. Dia pernah nge-tweet. Nah, ada dua istilah lain dalam webinar, yaitu webcast atau web broadcast atau teleconference. Kalau webcast itu webinar dengan jumlah penonton yang sangat besar. Lalu kalau telekon atau teleconference itu terfokus antara komunikasi antara peserta dan pembicara. Jadi kalau yang gua tangkep dari si Mas Ivan ini, jadi sebenarnya eh, ketika lu ngomongin webinar, webinar itu ada dua. Itu komunikasi satu arah atau dua arah. Ya enggak? Gitu. Nah, ketika gua ngomongin komunikasi, berarti kita berkaitan dengan platform. Nah, platformnya ini ada banyak sekali. Ini adalah platform VoIP. VoIP itu artinya adalah Voice over Internet Protocol.
Jadi audiovisual yang melalui protokol internet. Salah Ya satunya betul adalah Bang. Zoom. Minum ya? Minum mana nih Iya. minum? Cateringnya belum datang nih. Nah ini Zoom itu ada berbagai macam kompetitor. Ada Microsoft Teams, ada Webex, ada Google Meet, ada GoToWebinar, ada Webinar Jam. Nah, lalu tadi kita ngomongin ada webcast. Webcast itu adalah ketika lu nge-broadcast webinar lu melalui platform lain yang nggak interaktif. Contohnya YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn. Mereka itu nggak interaktif. Kenapa? Karena lu hanya dikasih fitur chat. That's it, cuman sampai chatnya doang. Lu nggak bisa ngirimin polling kecuali lu pakai third platform ya. Gitu. Nah, dari sekian banyak platform VoIP yang ada, di situ ada cluster dan modelnya masing-masing lagi. Nah, Zoom itu ada Zoom Meetings, ada Zoom Event, ada Zoom Webinar. Lalu untuk Microsoft Teams itu ada Teams Meeting, Teams Event. Untuk Webex itu ada Webex Meeting, Webex Event, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu beda-beda. Dan ini semua bisa dikolaborasikan secara platform. Gitu. Nah, gue mengerucut dulu ke Zoom ya kali ini karena kita ngebahasnya tentang Zoom dulu ya. Nanti Teams mungkin lain waktu karena ini fiturnya beda sekali sama Teams kan. Webex pun beda sekali. Kita sudah menjalaninya bersama Cisco sama Microsoft itu udah kita jalanin, kita kulik. Tapi yang paling familiar adalah sekarang Zoom. Nah, Zoom ini ada meeting dan webinar sama event. Event ini baru banget rilis dia. Yang paling pertama gue mau ngebahas tentang role di Zoom meeting. Di Zoom meeting lu bakalan ketemu 3 role: attendee, co-host, dan host. Host itu udah pasti God mode, Tuhannya, dia bisa ngapain aja di dalam webinar. Co-host undernya, lalu ada attendee, gak ada pecahan untuk yang lainnya kecuali lu pakai Zoom webinar. Di Zoom webinar di situ lu ada panelis, which is itu bakalan jadi part pembicara lu. Nah, untuk menjalankan sebuah webinar, lu tuh mesti bisa ngereki journey-nya, perjalanan dari para role-role ini. Karena setiap role ini berbeda akses masuknya. Nah, nih webinar journey-nya. Sama halnya dengan seminar, cuman ini di webkan. Jadi di sini tetap ada proses undangan, ada proses registrasi sampai kita onboard di eventnya itu sendiri. Nah, yang paling pertama ini adalah undangan. Nah, ini adalah salah satu contoh undangan yang gue bagiin kemarin. Yang kita bagiin ya, Rip ya. Iya betul. Nah, Kita di coba sini bagiin. secara platform itu akan meng-create link, generate link secara otomatis untuk akses para attendee. Nah, dari situ setiap attendee itu akan bisa ngeklik linknya, lalu masuk ke landing page atau landing page registrasi di platformnya masing-masing. Dari sini lu bisa buang via WhatsApp, lu bisa buang via sosial media dan lain-lain lah. Pokoknya linknya itu isinya adalah registrasi. Lalu setelah itu kita ada di Zoom ya khususnya itu udah built-in registration page. Ini contoh registration page-nya yang kemarin dilihat sama teman-teman ya. Ini di sini ada bisa ngasih header, bisa ngasih customize apa namanya landing page-nya, dalam artian tuh lu bisa ganti topiknya, description, tema, time, terus speaker segala macam lu bisa masukin di dalam Zoom-nya itu sendiri. Jadi di sini nih lu bisa customize itu hanya di header. Yang lainnya itu kita harus mengikuti si platformnya. Karena setiap platform ini ternyata berbeda-beda dari Webex, Microsoft, ataupun kalau lu mau bikin tanpa registrasi dari Zoom, ini bisa banget di twist
lu main di Google Form, SurveyMonkey, atau lu main di Microsoft Form, itu possible banget. Jadi kolom-kolomnya itu harus kedetek. Tapi kalau lu pakai Zoom registration page-nya langsung secara database, datanya itu akan synchronize. Jadi ketika ngajuin Q&A itu nama lu akan bonding karena setiap registran itu pasti mendapatkan akses masuk yang berbeda-beda. Nah, ini salah satu contoh kolom registrasinya. Nah, ini di sini di atas ada first name, last name, email address, dan confirm email address. Itu tidak bisa diganti kalau dari Zoom. Kalau dari Teams mungkin bisa, Udah dari paten Webex ya. bisa. Kalau ini udah paten dia nggak bisa dia. Gitu. Nah, ini yang bawahnya dari institution, province, address, dan lain-lain itu monggo. Ada banyak sekali. Lu bisa bikin kolom-kolom yang nantinya kenapa ini penting? Karena ketika lu ngejalanin webinar, webinar itu medianya adalah digital. Dan ketika ngomongin digital, everything is by number. Itu yang gue pelajarin dari Berarti ini tahun kita lalu. bisa collect data juga ya, berarti ya. Betul, ini adalah preparation data apa yang mesti kita collect dan kita reporting ke klien. Gitu. Oke. Nah, di sini setelah registran itu mendaftarkan emailnya, kita bisa ngeset dashboardnya. Jadi dashboardnya dalam artian gini, ketika kita attend di registrasi, kita bisa setup email reminder. Sebelum reminder, setelah registran mengisi itu ada dulu email namanya email responder. Responder, you are successfully regis in this webinar, klik here to join. Ya kan? Itu lu pasti dapat ke email yang lu daftarin. Terus lu bakalan dapat reminder. Reminder itu kalau defaultnya di Zoom itu H-7, H-1 day, dan H-1 hour. Tapi dari dashboard Zoom, lu bisa ngirim secara manual. Kenapa ngirim manual? Karena di webinar, ketika lu pakai registran, database-nya ini akan synchronize ke reporting lu nanti. Gitu. Nah, balik lagi ke role-nya tadi, kita ngomongin dulu front end-nya, attendee. Ini front end. Apa yang dilihat sama si attendee sekarang? Sama seperti sekarang nih teman-teman ngelihat di layarnya, ya ini apa yang dilihat dari sisi attendee. Nah, biasanya kalau kita ya, ini mikrofon kita nonaktifin langsung. Kalau mau on mikrofon itu hanya bisa di allow dulu oleh host dan co-host. Kalau Bukan kalau mute ya. masalah cam gimana, Bang? Kalau masalah cam di attendee selalu dinonaktifkan. Oh, Kalau mau diaktifkan itu harus geser dulu ke sisi panelis. oh begitu. Gitu. Siap. Jadi fitur-fiturnya itu bakalan banyak dipagerin untuk attendee. Kenapa? Kayak kemarin case kita sama para para RI anu-anu tuh. Kan misalkan gini nih, contoh kita misalkan pembicara kita adalah menteri. Ketika menteri ngomong, tiba-tiba ada suara bayi nangis. Kita pasti dikeramasin. Untuk mengantisipasi hal itu, semua attendee itu hanya bisa eh, di regulasinya itu aktifnya itu hanya bisa diaktifkan oleh host dan co-host tentunya. Gitu, seperti on mic. Cuman mereka bisa mengisi Q&A dan chat. Dan itu pun bisa di-disable juga sama si host. Nah, ini dari sisi front end. Apa yang audiens lihat? Kalau ada front end pasti ada back end. Kalau back end di dalam Zoom webinar ada namanya panelis. Jadi back end itu akan ada host, co-host, dan panelis dengan maksimal jumlah akun 50. Hanya 50. Nggak bisa lebih ya? Nggak bisa. Dia nggak bisa lebih. Keramaian. Jadi keramaian dia bilang. Jadi kalau misalkan mau banyak panelis, lu itu harus ngebagi-bagi lagi.
Kenapa? Gua nggak ngerti ya apa itu dari considering dari si Zoom-nya itu sendiri atau dari ya mungkin masalah platform kali ya. Karena ya keterbatasan kita jadi gini loh, kalau ngomongin platform, kita ngomong webinar adalah seminar yang di webin. Seminar itu kontennya, web itu wadahnya. Iya nggak? Ya, Kalau misalkan kita ngomongin analogi sama benda dapur, ada gelas, ada kopi, ya kan? Konten ini es kopinya. Ketika konten ini kita tuangkan, dia akan mengikuti wadahnya. Kalau nggak ngikutin wadahnya ya bleber, tumpah. Ya nggak? ya, Ini treatment ini hanya yang kita bahas ini sekarang treatmentnya untuk Zoom to Zoom, single VoIP. Audience di Zoom, pembicara di dalam Zoom. Ada juga nanti lo audience di Zoom, panelis di Teams. Atau lo direct call via rendezvous atau apa Vmix call segala macam, audience di Teams itu adalah cross VoIP. Karena hal-hal itu yang bakal memper apa ya? Akan jadi hitungan sebenarnya di device karena keterbatasan alat dan platform tentunya. Nah, lalu balik lagi ke panelis. Di panelis ini bisa mengaktifkan dan mematikan mikrofon serta kameranya. Tapi host dan co-host bisa meng-off-kan. Tapi ketika dia meminta misalkan ada pembicara A, Pak on mic, si host dan co-host itu tidak bisa menghidupkan. Kenapa? Karena dia hanya ask to turn on the microphone on atau ask to turn on the video on. Secara manual harus diaktifkan sendiri, tapi untuk mematikan si host dan co-host ini bisa. Ngekick juga bisa. Pernah kok kita ngekick beberapa pembicara yang gak bisa dibilangin. sama Gitu. ini ya apa Hunter hadiah tuh apa sih itu? Oh, itu Hunter hadiah, Mas Bro. Hampir setiap webinar kita ketemu itu kodok-kodoknya. Emailnya sudah kita blacklist. Kenapa? Karena dari sisi klien, karena kita berkaitan dengan industri IT, banyak bersinggungan dengan industri IT 2 tahun kebelakangan ini, mereka itu everything by number dan ketika mereka ngeliat datanya orangnya ini lagi, makanya kita bilang door prize hunter, Iya. ya kan? Gitu. Nah, ketika lu jadi panelis, gue balik lagi di sini, lu baru bisa share screen. Dan itu pun hanya setelah si host mengenablekan posisinya yang ada di webinar gitu. Selain tadi role-nya adalah role attendee, panelis yang paling utama back end master control semua ada di host dan co-host. Semua fitur-fiturnya yang bisa memainkan hanya si host dan si co-host. Disitulah bahasanya kalau kita seminar offline adalah FOH-nya mungkin ya, Iya, seperti ya itu. kan? FOH. Nah, dari sekian banyak webinar yang sudah kita jalani, eh, akhirnya kita bikin ada beberapa pos yang mesti supporting di dalam kegiatan webinar. Apa aja tuh posnya? Posnya adalah IT, event management, dan post broadcast. Gitu. Ketika lu ngomongin IT, database segala macam itu adalah partnya IT. Tapi anak IT itu nggak ngerti show management cuy. Iya, benar banget. Ya enggak? Iya, Nah, ketika ngomongin eh, show management ini nggak ngerti tentang broadcast. betul. Kayak Gitu, gua karena butuh belajarnya lama. ya tapi kan semuanya belajar Pak. Betul sekali. Iya, kalau nggak belajar ya nggak bisa-bisa ya nggak? Tapi banyak ilmu Nah, di sini. betul. Gue sih sharing aja ya karena ya inner circle tau lah beberapa yang kita support mereka survive. Jadi gitu. Sebenarnya gue mau mengantisipasi ke depannya ini akan ada hybrid. Ke depan ini pasti banyak hybrid. Dan mungkin sudah banyak beberapa teman-teman yang sudah mulai arahnya ke hybrid. PPKM mulai longgar, bro. Ya. Nah, gara-gara itu
gue jadi inget namanya ada apa ya bahasanya, quotes ya bahasanya. Nih sebelum nutup presentasi gue yang ini, ada namanya Tribox Solution. Ini oleh Vijat Govindarajan dari tahun 2016. Lupakan masa lalu, manage the present, now is the present, and then create the future. Ciptain masa depannya. Iya, bener. Lu mesti manage sekarang. Kenapa? Dari sekarang ini lu nyiptain masa depan. Kita itu di pintunya era AI. Kita tadi pagi abis nge-live-in wedding remote dari tempat kita di Cinere, weddingnya di BSD, itu dengan kamera Jabra Panakas ya, Panakes. Gua kurang tahu Jabra tadi itu Panakas mereknya tadi. apa ya. Jadi Tapi dia tuh cakep sekali itu tadi. cakep dia. Jadi dia kameranya itu wide and then built-in AI. Secara nggak langsung dia akan ngedetect gerakan, lalu dia akan mengkalkulasi gerakannya, terus dia zoom in zoom out sendiri, men. Keren banget. Sama kalau teman-teman tahu, kalau PTZ yang murah webcam itu namanya OBS bot, Osbot. Ops bot, betul, OBS Osbot. bot. Dia bisa gerak. Itu PTZ. Nah, dari situ gue mau underline masa depan camper nggak ada, bro. Bisa jadi. Evolusi dalam dunia broadcast gitu. Karena dari beberapa tempat, contoh ada BNPB. BNPB itu tidak memperbolehkan kameramen masuk. Mereka mempergunakan kamera PTZ di dalamnya. Controlling by network. Gitu. Nah, berarti artinya yang mesti gue underline, the future is totally different from now. Kalau katanya Renal Kasali. Ya, boleh teman-teman lihat di Sinek Metro Data Indonesia, channelnya Next World ya, Next World ya. Itu ada Renal Kasali. Itu salah satu hasil webinar kita, itu cross platform. Kalau ngomongin teknisnya, dia itu mereka pembicara dan lain-lain ada di Teams, tapi kita broadcastnya ke YouTube. Dan itu kita RTMP-nya kita kirim juga ke dalam dashboardnya Next World. Next World itu event exhibition di dalam web dia modelnya. Gitu, Mas Ari. Nah, mantap. Ini udah selesai screen sharing gua. Ya ini masih overview awal ya. Kalau teman-teman ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk tentang Zoom ataupun platform-platform lainnya, kontak kita aja. Di sini boleh ngemail gue juga. Di sini ada email gue di bawah, vimanjs@vxa.co.id. Lu bisa kontak, discuss langsung sama kita nggak apa-apa. Kita open kok. Iya, atau ke kontak person kita bisa Kontak di-share. personnya, tunggu sebentar. Mana kontak person? Oh ini dia, ke Mas Emon ya di sini. Ada Mas Emon, ini WhatsApp only. Bisa hubungin ke beliau gitu. Iya. Nah, mana Mas Arif mukanya? Oke. Overview dulu ini. Itu sebenarnya simple sih ya kayaknya. Dashboardnya Zoom webinar itu ya. Yes, betul. Tinggal kita pinter-pinternya aja men-setupnya bagaimana, data apa yang mau kita collect dan lain-lain, itu sebenarnya simple sih ya. Betul. Tapi semuanya ini kan berkaitan dengan UI. Ya. Karena ketika kita ngomongin UX itu ada experience-nya. Tapi itu yang menentukan kan dari UI-nya. Button apa yang lu pencet. Kalau nggak lu pencet tuh button, lu nggak tahu ada di situ si fiturnya. Asli men, kusut banget. Gue juga yang pelajarin si dashboardnya si Zoom dulu nih awal-awal. Karena fiturnya itu tersembunyi dan nggak semua fitur itu dibuka sama si Zoom. Sekarang aja yang Zoom webinar kan sekarang rilis nih Zoom event. Ya, Itu betul. kan dia connect ke payment gateway. Keren Lebih men. enak lagi dong. Tapi payment gateway luar, PayPal. Oh, belum Beda. lokal ya. Belum lokal. Nah itu makanya.
Nih, gua ini ya. Sekarang kita masuk ke ini aja kali ya, overview ya. Overview Mana boleh. nih Jadi kita overview? kasih lihat ke teman-teman semua ini dashboardnya Zoom webinar tuh seperti apa sih, gitu. Dan perbedaannya dengan Zoom meeting tuh seperti apa. Ah, Jadi tunggu. mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya. Sudah siap? Nah, ini teman-teman, dashboard si Zoom. Mainnya adalah di sini. Dia ada meetings, ada webinar, ada recording dan setting. Belum lagi di dalam sini dari posisi admin, ya kan? Sekarang yang kita lakukan adalah Zoom webinar. Kita mengaktifkan fitur webinar. Kalau webinar, lu bukanya di sini. Di sini posisinya. Lalu ada recording. Recording ini lu ngerecord via Zoom. Jadi kan kalau ngerecord Zoom tuh ada yang langsung record by Zoom atau di on this computer kan. Nah, kalau record by Zoom lu ngoleknya dari sini posisinya. Tapi dia biasanya ada durasi encodingnya dari Zoomnya. Jadi lu nggak bisa langsung download, nih kelar langsung download. Biasanya nggak sih, sejam 2 jam baru bisa lu tarik. Oh, kalau kita record ke cloud berarti kita dapetnya di sini ya keluarnya ya. Yes, betul. Nah, kalau lu mau bikin si Zoom webinar ya sekarang nih, coba nih gua kasih unjuk dulu. Gampang sih sebenarnya. Cuman yang penting lu tahu mesti apa. Itu aja. Sebenarnya gampang banget. Kalau lu udah tahu gitu kan. Nah, nih gue bikin schedule nih. My webinar. Coba kita bisa cek ombak. Webinar description. La 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 la, ya kan? Terus ini tanggalnya misalkan kita taruh tanggal 21. Jam berapa? 5 PM ya kan? Terus ini durasinya. Time zone-nya time zone mana? Hati-hati ini ketika lu bikin. Karena kalau lu bikinnya time Singapura, Singapura itu wita. Jadi beda sejam sama kita. Hati-hati. Jadi lu mesti GMT-nya harus bener dulu. Ngikutin. Ya ini sih kita mesti ngeliat si audiens dan pembicaranya mana. Dulu tuh kita beberapa webinar yang kita jalanin itu pembicara remote. Banyakan sih ya, bukan beberapa ya, banyakan seperti itu. Jadi pembicaranya ini kemarin tuh ada yang dari Singapura, dari India, dari London, dari ya you name it lah. Dari luar semua kita kolek kamera mereka dan audio mereka, audiensnya di Jakarta. Nah itu kita ngikutin time zone yang mana. Itu harus disamain dulu. Nah lalu di sini ada recurring. Recurring itu pengulangan webinar. Webinar yang sama diulang-ulang dengan settingan yang sama. Terus ada registration. Di sini kalau lu mau bikin registrasi tinggal lu cek registrasinya, videonya untuk host dan panelis only ya. Nah, di sini ada webinar option. Nah, ini kalau lu webinar pakai Zoom meeting, lu nggak bakalan dapet enable practice session. Karena doi meeting, men. Gue Ya. ngakalinnya biasanya gue pakai ini loh, lobby. Jadi ketika enter roomnya, gua kasih lobby dulu baru gua kasih akses masuk. Kenapa? Kenapa kita butuh enable practice session? Jangan lupa mindset seminar. Ketika lu ngomongin acara, di situ ada gladi resik. Gladi resik itu belum ada audience. Ya enggak? Iya, Kita betul. butuh run through untuk dari sistem dan secara show-nya. Sudah pasti itu. Gitu. Nah, lalu di sini ada require authentication. Ini adalah dengan Zoom yang sudah terotentifikasi. Maksudnya verify Zoom-nya lah. Kalau automatically record webinar ya ini auto lah ngerekordnya ya kan. Nih gue cek, ini selalu gue cek, ini selalu gue cek. Nah, fitur sekarang adalah interpretation. Kalau lu enable ini, lu akan diminta masukin email. Ini fungsinya Email apa ini? interpreter itu jadi apa ya? Penerjemah. Penerjemah, betul. Jadi ada fitur di dalam Zoom untuk penerjemah. Jadi dia Jadi tuh, jadi gini loh, akunnya itu tadi kan kita ngomongin ada host, co-host, panelis. panelis, and then ada attendee. Ketika ini lu aktifkan, di situ akan ada role baru namanya interpreter. Oh,
Berarti satu orang khusus untuk menerjemahkan bahasa apapun ke bahasa yang dia mau. Seperti Yes, itu ya, betul. Melalui akun ya. melalui akun. Nah, secara sistem si Zoom ini akan membuat 70-30% secara audio. Si interpreter ini akan hanya mendengarkan audio pembicara yang masuk. Lalu dia berbicara dan di audiens itu bisa mendengar dua model. Model Bahasa aslinya, aslinya. bahasa aslinya atau bahasa dari interpreternya itu akan ngeblend 70-30 seingat gua. Hmm, Cakep dong ini Itu fungsinya. cakep sih. Cakep. Cuman ya PR sih sebenarnya karena lu mesti masukin si ininya, interpreternya. Ya, betul. Berarti Gitu. ada Nih. satu pos tugasnya untuk Yes, menerjemahkan betul. secara live. Penerjemah secara live-nya ya. Jadi apa yang diomongin sama speaker itu langsung bukan AI. Mm-mm. Bukan AI. Kalau ngomongin AI ya itu audio lu capture lagi, lu masukin ke Google Translate segala macam, audionya dibalikin lagi ke dalam Zoom. Itu modelnya model AI. Tapi kalau ini adalah model yang interpreter secara biasanya lah. Nah, setelah lu udah ngeset semuanya, lu tinggal schedule. Set, schedule, webinar sukses. Nah, di sini langsung ada dashboard lain men di bawahnya yang lu mesti paham. Invitation, emails. Invitation. Nah, tadi gue bilang panelis kan. Ya, Ini adalah tempat di mana lu masukin panelis. Jadi lu mesti ngolek email panelis lu. Kenapa? Karena tiap panelis ini emailnya berbeda-beda. Jadi ini yang mesti lu isi. Nah, ini contoh. Lu mesti invite namanya siapa, dia akan masuk ke dalam sisi panelis ketika dia ngeklik link. Jadi ketika dia ngeklik link join, si email yang sudah diregistrasi di sini itu nggak akan nongol registrasi, tapi langsung masuk ke dalam roomnya. Gitu. Untuk panelis ya, contoh ya Irfan di sini, Irfan Ismet .co.id. Kita save. Nah, di sini ada send invitation to all newly added panelists immediately. Jadi langsung nih ketika lu gue isi ada email responder ke ke email panelisnya. Lu save. Tuk ya kan. Nah, itu langsung ke daftar di sini dan di email si Mas Irfan itu langsung dapat respon untuk masuk ke jadi panelis. Nggak melewati registrasi. Nah, di sini kita pakai webinar size yang 1000. Jadi webinar di Zoom itu ada yang 100, 500, 1000, 3000, 5000. 5.000. Itu paketan dan mahal, cuy. Dan 10.000 Sumpah. ada juga. Harganya suruh telepon. Ya. Nah, terus di sini ada copy the link. Nah, ini link yang lu kirim ke dalam untuk registrasi teman-teman attendee nantinya. Nah, kayak kemarin linknya itu gue bit.ly-in. Jadi linknya sebenarnya seperti ini, random banget. Tapi gua bit.ly, gua short link bahasanya kemarin ya. Gue short Ya. link. Gue pakai buat yang sekarang ini adalah tiny URL. Buat si yang lain ada yang pakai bit.ly, cuman sekarang sudah banyak yang berbayar. Nah, terus di sini ada registration setting. Oh, nah ini registration lu bisa mainin lagi di sini ada manual approve. Ini email juga lu bisa notify. Lo attendee join from multiple device ini bisa lu uncheck. Kalau lu uncheck berarti satu akun itu hanya bisa satu device atau satu IP yang didetek oleh si Zoom. Lalu di sini ada questions tadi yang gue bilang ada kolom-kolom. Nah, ini kolom-kolom template yang sudah ada di dalam Zoom. Ada juga custom. Nah, custom kayak lu pakai nomor induk pegawai contohnya. Nggak ada men di Zoom ya kan. Di template-nya nggak ada. Ya kan? Itu Masukin lu nomor KTP gitu bisa ya. yes, lu ketik men di sini. New questions, di sini ada beberapa opsi, single answer, terus ini require atau enggak, perlu diisi atau enggak.
gitu. Nah, setelah invitation ada email setting. Nah, ini email setting. Di sini ada email kontak. Ketika ada email responder, yang ngirim itu adalah email ini. Oh, begitu ya. Yes, betul. Kalau ini nggak gue ganti vimanjs@gmail, ini akan ada respon email itu atas nama Viman. Hmm, Ini yang biasanya orang-orang itu miss gitu. Jadi akunnya itu jangan akun si pembicaranya atau akun email yang punya yang iniinnya. Kenapa? Karena nanti ada pertanyaan kayak kemarin kita dapat kerjaan yang dari luar itu ya Mas Arif ya. ya. Itu yang apa? Ya salah satu kementerian lah. Oh, itu ya. Nah, itu emailnya itu banyak sekali yang nanya, ribuan nih itu kepala desa dan lain-lain pada masuk mereka nanya. Itu kalau dimasukin satu akun itu wow, capek juga gitu. Nah, di sini ada customize yang lain, apalagi invitation email to panelist ini lu bisa setup. Nah, send invitation email to panelist ini lu bisa invite si panelistnya. Terus ada confirmation ini lu juga bisa ngedit si emailnya, bentuk emailnya seperti apa. Seperti ini nih udah template-nya si Zoom ya, cuman ini bisa kita mainkan kalau 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 mau gitu kan. Terus ada no reminder email. Nah, di sini yang gue bilang tadi. 1 hour before, 1 day before, and 1 week before. Ini adalah email reminder setupnya ya. Terus ada no follow up email to attendee. Jadi ketika attendee itu nge-close si Zoom-nya itu akan ada email untuk follow up sih biasanya buat hard sell ya mereka ya. Nah, terus juga ada juga yang buat absen. Email ini kita ngirimin ke email-email yang absen di acaranya, di webinarnya. Setelah invitation, email setting, kita masuk ke branding. Ada branding di sini, tapi brandingnya ini branding yang bisa di platform ini doang. Ketika ngomongin lu platformnya lain, ya pasti lain ininya. Template-nya lah bahasanya, piringnya lain. Dari title lu bisa ganti. Kalau banner itu yang tadi kita jelasin, tunggu gue ganti dulu. Contohnya ya, eh, header, nih ya, yang sama. Tek, dia ngupload, deng. Di sini lu bisa ngasih deskripsi, tapi jangan lupa di sini ada maksimal size-nya 1280 kali 1280. Kalau ini 1280 kali 640 dan ini biasanya customize. Kenapa? Karena landing page-nya si Zoom untuk registrasi itu dia formatnya itu apa bahasanya Mas Arif? Mobile ya. Mobile, jadi adaptif lah apa ya bahasanya ya? Responsif. Jadi Ya, ketika lu buka di handphone, lu buka di laptop atau lu buka di tab itu layoutnya secara otomatis bermudah. maaf batuk. Nah, batuknya masuk sini juga Mas. Iya. Lalu di sini ada logo. Nah, logo nih juga lu bisa custom masukin. Ada survey tab sama post attendee URL. Jadi attendee nge-close si webinar bisa lu arahin dia buka web apa. Dia nge-call, tak. Itu bisa juga. Itu buat hard sell banget sih. Lalu setelah itu ada polling. Nah, ini polling sih tinggal lu bikin. Ini biasanya review dari si klien atau data-data pertanyaan apa aja yang klien pengen tahu. Lalu ada sekarang tuh ada survei, terus ada Q&A. Nah, ini Q&A, lo anonymous questions. Nah, ini kalau lo orang yang nanya nggak pakai nama itu bisa, Ini bisa dicek dan uncheck ya? bisa. Ini bisa Oh, diedit. delete. Oh, delete. Yes, biasanya gua di slow. Kenapa? Ya lu kalau nggak mau nongolin nama nggak usah nanya dah, gitu nah. Nah, terus di sini ada more, men. Nah, more ini isinya itu biasanya untuk lu broadcast ke platform lain.
Nah, ini kalau lu mau buang ke YouTube, Facebook, atau lu mau custom. Contoh lu mau buang ke LinkedIn, kan dia hanya bisa RTMP. Atau lu buang ke Nimo, atau lu buang ke Twitch, semuanya available. Atau lu mau buang ke IG sekalipun, itu lu generate-nya kan RTMP key sama RTMP stream URL sama stream key. Ini di sini lu mainin ya. Custom live streaming. Tapi perlu dicatat bakalan ada watermark. Oh iya, ada watermark zoom-nya ya Yes, di bawah kanan bawah. Ya, Jadi lu harus pakai akun enterprise. baru hilang. Baru hilang. Dan itu mahal banget. Itu mahal banget. Branding, Nah, man. branding betul banget. Nah, ini untuk sisi kita create-nya. Nah, kalau gua lihat dari yang ini karena baru dibikin ya sebentar. Gua buka di sini. Tadi ada yang belum dicek. Nah, nih dia. Ada source tracking link, men. Bingung kan lo, ini apa nih? Gue pernah ini dulu Apalagi nih. sama si tinta apa, printer itulah. Jadi dia webinarnya itu dipublish sama dia. Dia hire agency digital untuk publish link webinarnya ke end user. Nah, dia mau tahu men, berapa banyak yang ngeklik Link ya? apa? Bukan link, iklannya dia. Oh, iklannya. Yes. CPC, cost per click. Ngeri kan? Nah, Iya. lu kalau mau nge-split seperti itu, kenapa? Karena kalau registration link standar, dia akan ngeblend secara data. Ya, betul. Sama, jadi akses lu masuk itu nggak bisa dibedain. Lu masuk taunya dari mana, lu masuk taunya dari mana. Tapi kalau lu mainin ini source tracking link, lu add, lu create lagi nih di sini lu generate, lu namain ini link. Jadi lu cluster lagi linknya. Link yang lu bagiin di Instagram, link yang lu bagiin di Facebook, link yang lu bagiin di mana iklan, misalkan di iklan IG gitu, kalau diklik orang tek dia masuk ke registrasi, mainnya dari sini. Oh, jadi ke data di sini semua linknya ya. Ke Berapa data kali klik betul, ya. dan klien itu akan mendapatkan reporting. Gitu. Ini cukup berbahaya sebenarnya untuk digital agency sih sebenarnya. Gitu. Nah, setelah itu semua selesai, lu akan masuk ke acaranya dong. Ya, betul. Betul. Nah, di acara setelah selesai kan lu bakalan record kan untuk reportingnya. Iya enggak? Ya. Nah, di sini selain record, lu bisa ngambil reporting, men. Jangan lupa data yang tadi sudah disiapin di awal. Oh, bisa kita collect ke situ ya. Collect semua di sini. Lu ada webinar, webinar lu apa? Ada registration report, attendee report, performance, Q&A, poll, survei. Chat aja dapat, men. Report chatnya juga dapat. Karena ini penting banget. Makanya tadi gua coba ngejelasin detailing di awal. Kenapa? Karena setelah selesai lu reportingnya adalah by number semuanya. Itu ya udah jadi standarnya sekarang sih. Iya sih, di Gitu. mana-mana big data berperan besar, men. Asli big data ini. Iya, ya database-nya ribuan lah ya kan. Iya. Kasih ke ini juga jadi. Kang Cece. C. Debt collector. Debt collector. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Oke Oke. nih, buat teman-teman nih yang mau nanya-nanya. Oke. Iya, kita bawa santai aja, yang terlalu Santai serius-serius. aja. Yuk, yang mau nanya yuk, teman-teman yuk. Tuh ada Q&A tuh. Nih yang mau geser-geser, mau ceki-ceki dari kiri. Nah, Oh, ini ada pertanyaan nih dari Mr. ada Batman nih. Forever. Oh, Bang Batman. Bang Batman, Bang Batman. Gue Bang bacain aja nih, Man, Batman. ya. Boleh. Dari platform tersebut yang lebih sedikit masalah dan lebih mudah pengoperasiannya yang mana, Bang? Wah. Kalau pengoperasian, jadi kan tadi gue share kan ada 3 pos
yang running. Ya. Jadi ada si IT, event management dan broadcast. Nah, ini lo tingkat kesulitannya, masalahnya pun berbeda-beda. Gitu. Tapi Jadi kok jadi tiap platform tuh beda-beda ya problemnya ya. beda-beda banget. Ada ada Beda-beda ada banget. plus minus lah dua-duanya ya. Betul. Karena gini, Dua-duanya, semuanya plus minus. yes, betul. Ketika lu ngomongin Zoom, terus metode Zoom lu aplikasiin di Webex, ada beberapa yang bisa lu ambil. Ya, betul. Ada yang nggak bisa. Iya nggak? Ada Iya, kalau Microsoft Teams, lain betul. lagi men. Lain lagi, ya. Teams itu built-in NDI lo kalau lo mau tahu. NDI cuy di dalam platformnya. Iya. Satu-satunya VoIP yang ada NDI itu di Teams. Sama Skype, sorry. Ya itu produknya Microsoft lah. Iya. Jadi Newtek sama Microsoft itu bikin kerjasama, jadi platformnya dia bisa. Mungkin yang lain nanti menyusul kali jatuhnya. Iya, tapi itu kalau mau bicarain Teams kita ke episode berikutnya aja Episode deh. berikutnya aja, itu lebih detailing. Nah nih, Iya. fungsi vMix Call bisa detailin bang. Oh, sebenarnya kalau vMix Call itu kan dia direct call. Itu direct call. Kalau kita ngomongin di detailing, jadi lu ngasih link ke target pembicara lu untuk on cam dan on mic melalui link yang lu generate melalui aplikasi vMix, aplikasi broadcastnya. Nah, kita pakai di sini Wirecast. Kalau di Wirecast namanya Wirecast Rendezvous, itu direct call. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika nih contohnya seperti ini nih, gua kasih lihat sedikit. Bisa contohin ke gua kali rendezvous seperti apa? Kirim linknya ke gua biar gua nyalain rendezvous-nya. Tunggu, tunggu bang. Nih, kalau misalkan gini loh, kalau gua mainnya seperti ini. Nah, ini adalah metode dalam Zoom. Zoom balik lagi ke dalam Zoom, Yes. ya kan? Iya. Jadi ketika networknya itu ngaruh, kenapa? Karena ada bypass server. Gue untuk nge-framing pembicara, contohnya sekarang ada Mas Arif di sini, itu gambar itu melalui gua, tapi secara audio itu langsung melalui servernya Zoom. Jadi ada sedikit latency antara gambar dan Yes, betul, telat, suara ya. nggak sync. Ya, nggak ngasih Gitu, sedikit. nggak ngesing, betul. Nah, itu juga balik lagi ke kekuatan networknya sih, networknya si pembicara, si penerima dari situ, gitu. Lain lagi kalau lu ngomongin NDI atau vMix Call atau Wirecast Rendezvous atau Skype Call, WhatsApp aja bisa ditarik men, WhatsApp Call, video call ke dalam sini bisa. Tapi ya itu makanya tadi journey-nya itu yang harus dipersiapkan di awal. Kenapa? Karena lu harus tahu apa aja yang bisa eh, dan tidak lu lakukan di platform Zoom. Gitu, Mas Aib. Iya nih, buat teman-teman Dan nih teman-teman, nggak ada lagi ya, pertanyaan. Mumpung ini masih mumpung anget nih. anget nih. Nih Masih kalau nih jawabnya gua anget. Ya udah deh, gue nanya deh, bandwidth berapa gede sih bang? Maksudnya. jadi gini, kalau kalau ngomongin bandwidth ya, bandwidth itu lu sekarang bisa lu cek sih sebenarnya. Di video itu ada video setting, Nah, terus lu lihat statistik, men. statistik ya, Statistik di rata-rata video berapa setting itu. gedenya ya? Yes, betul banget. Ada berapa gede, ada apa ketika screen sharing itu ada berapa besar yang dikirimin. Sekarang ini videonya yang aktif adalah resolusi 640 kali 360 dengan FPS 2425 naik turun tuh. Gitu. Kalau lu ngomonginnya di platform lain, apalagi Webex ya. Kalau Webex itu langsung kurva, men. Keluarnya langsung kurva. Bacanya XY begitu dia. ya. Dia langsung XY dia langsung kurva keluarnya. Gitu, Bang. Terus buat Nah, teman-teman yang lain gimana ini? ayo, woi, Pertanyaan. nanya, woi, jangan dokem aja. Iya. Buset deh, Abdul Buset. Sakur.
Nah, ini ada materi video biar nggak berat pakai format apa Om? Nah, ini pertanyaan yang cakep sekali nih. Pasti orang broadcast ini. Sebenarnya kalau ngomongin materi video itu balik ke apa ya? Aplikasi broadcast lu. Lu kalau pakai Wirecast apa? Kalau lu pakai Vimic apa? Kalau lu pakai XSplit apa? Itu beda-beda semua. Kenapa? Karena di situ ada processing ketika lu encoding video keluar. Ya kan? Nah, biasanya kalau lu ngomonginnya untuk broadcast, lu layoutnya itu harus ngikutin 1920 1080 atau 1280. Biasanya sih gue turunin, apalagi kalau lewat Zoom. Kenapa? Karena Zoom itu ngompres, men. Ngompres gambar, quality gambar lu tuh dikompres. Iya. Apalagi lu masuknya akses via kamera. Jadi tiap attendee itu balik lagi kualitas gambarnya itu tergantung networknya mereka gitu ya. Betul. Jadi ketika lu nonton si webinar ini contohnya, ketika lu on cam, yang lu lihat di device lu itu adalah output dari software di device lu, bukan hasil dari processingnya YouTube. Kalau processingnya YouTube yang ngelihat itu adalah yang lain. Gitu. Jadi memang ini sedikit tricky sih karena beberapa dulu apalagi tantangannya kan klien itu kok gambar gua ngeblur, kok apa gitu loh. Ya itu tantangannya gue buat ngedukasiin si klien-klien sih. Itu terus ada lagi nih dari Ahmad Enjang Inspirasi Project. Om, cara recording yang bener di fitur Zoom gimana settingan the bestnya Inspirasi Project? Oke, nih pertanyaan yang bagus ini. Lu kalau kalau salah salah ngerekordnya ini PR ini, gambarnya blur. Nah, lu kalau lu ngerekord Zoom, lu pakai cloud, dia akan berhitung secara bandwidth ini lu apa? Internet. Internet lu. Dia akan kalkulasi secara AI, men. Jadi lu bakal kadang dia ngitung bandwidth lu dikompres, ya kan? Jadi tetap gue pernah hasilnya itu ngeblur parah dan ternyata memang dikompres. Oh, jadi pas lagi encoding di cloud itu bandwidth kita lagi parah-parahnya nih, parah juga hasilnya gitu ya. Yes, betul. Kenapa? Karena lu lagi download posisinya, men. Pun nggak on cam ya. Lu lagi download, terus lu balikin lagi ke dalam server Zoom untuk direkord sama si Zoom. Nah, kalau dari sisi IT, makanya ini udah banyak banget sebenarnya sisinya yang orang-orang banyak yang miss. Dari sisi IT, itu lu bottleneck men di port LAN lu atau di WiFi lu, apalagi WiFi lu masih belum WiFi 6, kabel lu minimal Cat6 deh, Cat6 itu 10 gig men. Ya Under minimal itu segitu sih cuma ya. 800 loh, Cat5 kan 800 doang, Iya betul. Segitu ya. gitu. Nah, better kalau gue bilang lu dedicate satu laptop untuk ngerekord gitu. Jadi dan itu juga lu mesti lihat laptopnya itu eh, powerful nggak? Kenapa? Karena nanti lu ada encoding lagi. Jadi lu pas record di device itu dia bakal encoding lagi dan itu dia bakalan ngebaca spek komputer lu. Gue pernah spek komputer yang rendah, gua Jadi record di situ lama banget coy. jadi balik ke spek komputer kita ya, mau jadinya bisa Yes, berapa lama atau berapa cepat betul encodingnya banget. ya. Tapi kalau secara default dari si Zoom-nya, gue ngomongin Zoom ya, yang record ya, bukan third app ya, Yap. ya kan? Kalau ngomongin Zoom-nya, ya Zoom tuh sudah punya default, gitu. Nah, sometimes ketika kita butuh yang pump up untuk quality-nya, kita main lagi dari apa aplikasi lain. Iya sih benar dari aplikasi lain. Tapi kalau dari Zoom-nya sendiri Yes. itu dia maksimal berapa ya? Apa 1280 apa Kalau 1080? lu dapat 1280 lu harusnya berterima kasih men. Beneran, beneran itu karena bandwidthnya itu kemakan banget sama mereka. Hmm. Gitu. Nah ini ada lagi nih Batman Forever lagi nih. Eh, Next session bahas teknikalnya bang dari preparation, run through dan going eventnya. Oke bisa. Itu lebih in deep lagi itu. iya.
Nih ada Mas Syakur nih, satu lagi biasanya suka bermasalah itu pada audio. Kadang suka looping. Oh ya, betul. Yang lu mesti catet kalau lu di Zoom atau aplikasi VoIP lainnya itu berkaitan dengan driver, bukan colokan, men. Iya, ini nggak Bukan berwujud colokan, ya. nggak berwujud. Itu yang jadi masalah, gitu. Apalagi kayak kita ini ya, komputernya drivernya bejibun ya. Pilih Asli, satu-satu. asli. Gitu. Oke, nah ini udah banyak juga nih. Oke. Iya. Ada lagi yang mau nanya-nanya? Nah, nih gua lo tutok nih. Tuh, Lo tutok, lo tutok. Malah gini. ya pada Lo masuk. tutok, lo tutok. Nah, nih lo pada gua onin nih mic-nya. Bang, Iya. aku nanya bang tadi di Q&A bang. Apa tuh? Siapa nih? Oh, Mas Ditus. Halo Mas Oh. Ditus. Halo. Apa nih? Oh, fitur on demand. Mengapa klien jarang menggunakan fitur tersebut? Padahal dari banyak registrasi tidak sedikit yang lupa absen. Eh, Kenapa on demand? Maksudnya gimana nih Mas Ditus? Jadi gini kan kalau kita lihat tuh dari misalkan di registrasi itu ada 500 orang. Mhm, Nah, yang datang hanya 200. Ada mhm, 300 orang yang kan yang nggak datang. Nah, fitur mhm. on demand ini kan webinar yang udah berlangsung itu akan dikirimkan lagi ke bisa dikirimkan lagi ke orang yang sudah hadir ataupun yang Yang belum absen. hadir. Yang absen. I Nah, see. kenapa itu nggak digunain ya? Karena mereka tidak tahu kalau gue bilang. Jadi gini tuh, kan ada setelannya tuh di dashboardnya Zoom tadi tuh di mana ya? Di Atau mereka mungkin sudah pasrah aja, acara sudah berlangsung ya, ini orang mungkin nggak akan datang lagi, nggak akan masuk. Jadi ya sudahlah, Sebenarnya sih kalau bisa juga itu ya. sih balik ke ininya sih kalau menurut gue ya. Balik ke penyelenggara. Penyelenggara menawarkan nggak? Oh iya, betul-betul. Yes. Oke. Setuju. Secara sistem itu possible. Secara sistem tuh possible. Iya, soalnya ketika orang yang absen itu kan sebetulnya kan ada kemungkinan mereka tertarik beli, cuman waktunya nggak ada mungkin untuk datang ke Zoom. Betul. Di situ kan sebenarnya fungsi si reporting ya tuh sih. Iya, Jadi dari situ lu bisa ngasih ke klien insight, laporan kegiatan lu, berapa banyak yang datang, berapa banyak yang nggak datang, terus pollingnya, ya enggak, terus pertanyaannya, jadi mereka bisa follow up lebih lanjut. Gitu. Kalau katanya Renal Kasali, gaya marketing sekarang sudah berbeda. Namanya aja udah ganti, men. Namanya mobilizing katanya. Anjir. Ngumpulin terus kira-kira netizen. kalau misalkan dari apa Mas Siman, Mas Irfan sebagai VXA dalam itu kira-kira kalau mau ngasih penawaran untuk fitur on demand itu akan tambah cost. Sebenarnya nambah cost tuh enggak, men. Kenapa? Karena costnya itu kan di one time, one month ya. Maksudnya ketika lo ngomongin webinar, itu kan bulanan. Dan semua fitur webinar itu akan kebuka. Di semua platform tuh sama semua, men. Ketika lo aplikasiin itu, ya semua fiturnya itu dibuka. Tinggal kita mau buka fitur itu atau enggak Yes, gitu aja kan. tinggal kita balikin ke kliennya itu fitur itu mau digunain apa enggak. Kita ngasih menu kan. Iya. Gitu. Ada lagi Ada lagi pertanyaan kah? yang mau diskusi ini bisa. Mungkin dari Mas Emon, mau ada yang mau ditanya Mas Emon? Mas Emon, ada pertanyaan kah Mas Emon? Ayo, kita bahas apa lagi? Apa yang belum ke cover sama kita ya?
Oh, ini sih lebih ke per wirecasan. Oh, itu balik ke agama masing-masing. Iya, balik ke agama masing-masing. Ya, perlu Ya, dicatat kita sekarang makinnya tuh Wirecast. Jadi betul. Wirecast itu aplikasi broadcast seperti OBS. OBS kan tuh singkatan Open Broadcast System ya, gitu. Tapi kan dia free. Ya, Kita pakai Wirecast. ada Ada yang pakai Wirecast, ada Vmix. vMix, ada XSplit, ada wah banyak sekali lah. Iya. Kalau kita bilang itu posisinya religi. Teknis itu akan ngikut dari persiapan. Jadi ketika lu di persiapan itu salah, teknisnya itu bisa berantakan. Kenapa? Karena ada routing sistem yang mesti disiapin oleh tim broadcast. Selain sisi IT-nya ya. Kayak lu pembicaranya tuh on location apa enggak. Kalau misalkan on location, pembicaranya berarti kan lu mesti nyiapin kamera. Bapak Firman. Otomatis. Halo, ya Halo. Mas Batman. Halo. Halo Mas Batman. Gimana Mas Batman? Bang, mau nanya dong Bang. Oh iya, nanya boleh. Kita diskusi aja. Bang, kalau misalkan OBS sama Wirecast itu better mana Bang? Kalau better ya, itu balik ke Ini ini secara sih. secara secara profesional ya, untuk Kalau profesional event misalkan. Oke, kalau kalau ngomongin profesional event, eh menurut kita leading sektornya di Wirecast. Kenapa? Karena Wirecast itu adanya TriCaster. TriCaster itu adalah device yang dipakai dan software yang dipakai di station. Wirecast itu salah satu produknya. Gitu. Nah, ketika lu ngomongin vMic, vMic itu kebanyakan anak event yang make untuk ngejokiin LED. Mm-mm. Ya enggak? Nah, kalau OBS itu rata-rata streamer yang baru belajar. Kenapa? Karena dia masih. Jadi kelasnya gini loh, Mas Batman. Jadi kelasnya tuh entry level, mid level sama yang high levelnya gitu. Iya, kesimpulannya sih bisa dibilang gini ya, hasil akhirnya itu hampir sama Betul. semuanya. Cuman cara mengerjakannya tiap-tiap software Tiap itu software itu pasti berbeda. berbeda. Itu sih. Kayak kalau misalkan lu contoh nih misalkan kayak OBS dan vMix ya. Mereka itu by scene modelnya. Mereka nggak bisa stacking. Ya enggak? Kalau lu stacking ngomongnya nih seperti ini nih misalkan. Ini gambar gua stacking, backgroundnya gua ganti. Bisa men, tanpa gua harus bikin apa namanya? Tanpa gua harus membikin scene baru. Ini contoh. Nah, tuh. Ini layernya berbeda, Mas Rai, dan ini dilakukan secara live. That's why environment yang kita pakai di sini itu si Wirecast gitu. Oke. Ada lagi? Sudah Nah, mengerti kah Mas Batman? Batman lagi belajar OBS dia Batman. Betul. Oh, Betul. Nah, OBS itu ketika lu mau maininnya ke dalam Zoom seperti ini Mas Rai, jadi lu bisa mainin juga, lu bisa ngeluarin men kamera lu through the OBS. Sama kayak gue nih sekarang. Ini kamera gue sekarang lewat Wirecast. Dari Wirecast gue narik dulu di zoomnya. Mukanya Mas Ayib. iya. Gue Kalau framing. kalau OBS itu kan gue jatuhnya kan gue ngambil source-nya dari sini kan berarti kan. Misalkan Enggak, gue gini. operate. Gameplaynya yang berbeda Mas Rai. Jadi ketika lo ada perubahan di scene lu nggak bisa buru-buru rubah men. Gak bisa secara live lu rubah. Nangkep nggak maksudnya? Iya. Lu mesti Lo create scene-nya. lo coba Ketika masukin scene teks deh, Mas. teks ya coba ya. Iya. Oke, seperti apa? Kan kalau di OBS kita bikin scene dulu ya buat masukin teks aja gitu ya. Tuh, lu kan mesti bikin scene kan. Kalau di Wirecast ini lu langsung masukinnya. Langsung nambahin layer aja di atas. Tinggal Langsung. nambahin layer, di dalamnya ada layer lagi. Tunggu nih mana ya? Gua overlay. Itu balik lagi ke nyamannya lo belajar yang mana sih gitu loh. Iya, lo UI-nya pakai apa?
Iya, ada yang lebih nyaman ya kalau kita karena Nah belajar tuh, awalnya Wirecast, kita nyamannya dan cepatnya di Wirecast. Dan orang yang betul. belajar OBS, udah lama di OBS, paling nyaman OBS. Ini live tuh, gue ganti-ganti, Mas. Tuh. Lu tiba-tiba apa lower third lu bermasalah, titel pembicara lu salah, gue ketik sendiri langsung dari sini. Karena memang ini Nah, kemarin yang kemarin sempat gue bahas juga tuh Bang. mm-mm, Jadi sama orang multimedia gue, karena betul. memang ada perubahan apa namanya, Last ada minute ya. last minute itu, ya mereka ini dulu ngejust dulu. Jadi Yes, nggak bisa langsung live saat itu juga, yes, mereka mesti betul. ngejust dulu lah. Oh itu berarti ini mereka pakai vMix ya? Yes, vMix, Nah, OBS mereka by scene. Jadi mereka ngejas satu-satu lagi. nah ini mau apa namanya? Gue masih bingungnya gini. Kalau misalkan Wirecast lebih lebih mudah seperti ini untuk teknisnya ya. Mm-mm. Kenapa mereka semua itu masih menggunakan vMix, Bang? Nah, Udah itu pasti gini ya, orang-orang yang main di multimedia udah pasti tahu Wirecast dong. enggak, Enggak juga. Enggak enggak, juga ya. enggak Iya. juga. Tapi mostly lah ya. Mostly yes, cuman enggak juga. Seperti Kenapa dia yang nggak tadi gunain gua Wirecast? kan tadi gue bilang, nah, itu apa? Mereka udah nyamannya make di mana, gitu. Yes. Ketika Karena lu ngomong apa? eh IT terus lu. Jadi gini loh, streamer itu ada beberapa klaster lagi loh, Mas Rai. Ada lu streamer game, ada streamer webinar, ada streamer broadcast, itu beda-beda banget semuanya. sedangkan mayoritas sekarang yang ngelakuin webinar ini yang pakai vMix atau ya mayoritas vMix ya, itu kan mereka berawal dari anak-anak event, Yes. anak-anak yang sudah terbiasa dengan vMix, gitu. Dan mereka mungkin ya seperti gue bilang tadi agamanya beda, pindah agama lagi repot, Repot, gitu. betul banget. Dan memang yang bisa main Wirecast itu hitungan jari. Gue main Wirecast ini dari sebelum pandemi. Dulu ID Nock 2017 tuh. Gue udah nge-broadcast multicam ke YouTube. Pakai murtad tuh katanya kalau pindah agama kata Ditus. Jadi maksudnya lebih sulit dari vMix? Enggak, semuanya enggak ada yang sulit kalau dipelajarin, Ray. Enggak, ini jangan ngomong. Ini Ya jangan. kalau lu nanya dari sisi gua, ya gue sulitan untuk belajar vMix. Kenapa? Karena agama gue sudah di Wirecast. Bukannya lebih Iya. vMix, Bang? Enggak, Resolum gua. Oh Mungkin iya. bisa diibaratkan Resolum. seperti ini kali ya, seperti kayak kamera lah, tahu kan, Canon dan Nikon, Hmm. gitu kan. Yang udah nyaman pakai Canon pasti nggak mau pakai Nikon. Begitu juga Yes, kebalikannya. betul. Padahal Kayak sama-sama kamera gitu loh. Padahal sama-sama kamera. sepertinya saya Hasilnya sama. sepertinya saya ingat pembicaraan itu ya. Iya, mungkin Iya, iya, umur. Mungkin. Ini ada pertanyaan lagi nih. Untuk menjalankan sebuah event webinar diperlukan perangkat apa saja, baik secara sistem dan non teknikal, dan memerlukan berapa orang untuk Wah, ini pertanyaan yang cukup luas ternyata dari saudara Emon. Kalau ngomongin perangkat ya, itu balik lagi ke spek yang lu keluarin sih, yang lu ajuin ke klien. Ketika lu ngomongin perangkat, ini pakai green screen nggak Pak? Lu pakai chroma key nggak Pak? Iya nggak? Apa lu pembicaranya online semua? Contoh pembicara lu di Singapura, masa iya lu ngirimin kamera ke sono? Indah bener hidupnya, iya kan? Jalan-jalan bawain kamera. Gitu. Nah ini Berapa ada orang juga yang betul on cam. berapa orang itu minimal kita 3 ya, Mas Arif ya. Ada host, Minimal, co-host, dan admin. ya minimal 3. Itu penting banget, penting banget. Kenapa? Karena kalau host itu tiba-tiba troubleshoot, Ada host co-host. itu akan ada si co-host di backup sama si co-hostnya. Ya. Kalau co-hostnya ini masalah, ada admin yang langsung naik jadi host. Role itu bakalan berputar di situnya. Gitu. Nah, ini kalau beberapa orang yang menjalankan event webinar begini.
itu balik lagi sih. Lu mau ngomongin device satu device satu orang, ya kan? Atau lu multi device satu orang, ya enggak? Kenapa? Karena kalau Vimic biasanya mereka nggak menggunakan screen capture di host, tapi mereka menyebut namanya ada pinner, laptop pinner, which is itu ketika udah ngepin ya udah nggak ngapa-ngapain, ya nggak Iya, betul. nggak fungsi. Kita pernah beberapa kali webinar, kita biasanya setelannya single fighter atau ada assist satu. Iya, one man show lah. Yes, tapi ketika dipertemukan dengan streamer yang menggunakan Vimic, mereka banyak orang. Mereka menghitung pembicara. Dan itu kan membengkakkan cost lu buat ngajuin ke kliennya sih. Betul, dan secara gambar itu juga ada latency ya antara gambar dan audio. Betul banget tadi tuh. Kenapa? Latency-nya Karena jauh. ada nggak sinkronis lah, mulut tuh sama pembicaranya tuh nggak sinkronis. Audio sama visual lu nggak sinkron. Gitu. Bang, itu Ada delay karena kenapa, Bang? yang mana nih? Delay yang mana nih? Jadi pas lagi live suaranya delay gitu. Jadi sama yang di mulutnya misalkan MC-nya tuh nggak sinkron. Jadi gini. Itu sering kejadian itu. Oh, itu sudah pasti, Mas Rai. Jadi gini, Mas. Kalau ngomongin audio sama visual, itu lu pasti ada input dan output. Enggak. Ada input dan output. Terus processing. Kalau lu mainnya di sound engineer, lu tahu namanya ada preamp. Di processing itu audio sinyalnya sampai dia pump up. Jadi suaranya bagus. Nah, ketika kita ngomongin ini di digital ya, si mic dan si gambar ini, kalau pembicara kita remote atau di tempatnya masing-masing, itu melalui platform dulu. Melalui si Zoom, contohnya. Nah, habis itu baru si software broadcast yang ngambil alih. Secara gambar, men. Bukan secara audio ya. Sebenarnya bisa audionya diaktifin juga. Bisa, tapi audionya bakalan double. Iya, karena Satu masuk dari akunnya si pembicara itu, satu masuk dari si akun host. Iya nggak? akun dari software yang kita gunakan, dari itu Vmix, Wirecast atau OBS. Yes, gitu ya. betul banget. Betul banget. Nah, di situ tuh latensinya. Jadi lu ketika lu masuk gini, ketika gambar dan audio pembicara masuk ke dalam Zoom, itu adalah hasil dari servernya si Zoom. Clean ya, belum di framing. Ya kan? Lu udah gambarnya nongol lah tuh jadi apa model kamera lah di dalam Zoom. Nah, ketika si host ini mau nge-framing kayak sekarang nih gambarnya si Mas Arif, host itu akan aplikasi broadcast itu akan ngambil dulu nih, capture kamera si pembicara beserta audionya. Baru dari kamera pembicara dia nge-broadcast ke dalam Zoom lagi. Jadi ada satu proses lagi, Mas Rai. Ada satu proses lagi untuk gambar. Nah, kendalanya adalah ada proses upload dan download. Ketika si aplikasi broadcast ini nge-capture, itu artinya dia nge-download gambarnya. Terus dia processing, terus dia naikin lagi, di-upload lagi. Padahal audionya itu langsung dari server Zoom. Makanya secara otomatis gambar dan audio itu nggak sync. Ditambah Nggak lagi nge-sync. apalagi kalau kita banyak pakai capture card. Capture card itu bikin makin latency, cuy. Ya. Ada processing di CPU dan lain-lain. Mengatasinya adalah lu split si pembicaranya. Cross platform bahasanya. Oh, jadi pembicara di software Teams
buangnya ke Zoom, Zoom. gitu ya. Yes, betul. Baru kayak gitu nggak ada latency ya. Di situ nggak ada. Kenapa? Karena audio dan visual pembicara itu semuanya lewat host. Host udah di capture Lewat sama. host. Yes, bener banget. Jadi itu gambarnya itu nge-sync, terus lu bisa ngatur apa namanya latensinya kalau melalui software ya. Maksudnya lu bisa ngasih delaynya berapa second, berapa millisecond. Itu lu bisa synchronize audio sama gambarnya, baru lu keluarin di aplikasi akhir. Makanya tadi gue bilang ada back end, ada front end. Itu bisa lu mainin, men. Back end lu ganti-ganti, front end lu ganti-ganti, ya itu bisa. Nggak lu samain nih, misalkan back end sama front end tuh beda aplikasi, beda platform. Bisa banget. Bisa banget. Itu ngakalinnya Mas Rai. Kalau lu dalam satu platform seperti ini, lu nggak bisa ngapa-ngapain audio. Sama halnya ketika lu ngomongin Teams ke Teams ya. Iya. Tapi beda, Teams ke Teams. Sama kita ini juga sebenarnya ada latency nih sedikit. Walaupun Yes. kalau kita perhatiin benar-benar itu ada latensinya. Cuman kita minimalisirkannya dengan tanpa menggunakan capture card. Yes, betul banget. Jadi ini gambar Mas Aib, ini saya ambil dari Zoom. Tapi audionya yang teman-teman dengar sekarang, itu langsung dari Zoom, men. Gambarnya doang yang gue tarik, gue framing. Iya. Begitu. Jadi kalau perhatiin guanya nih pasti ada latensinya, ada nggak ngesingnya antara mulut dan audionya, walaupun sedikit ya. Mm-mm. Ada lagi? Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Sebelum kita sholat maghrib, sudah mau jam 6. Iya, belum maghriban. Sorry, ini mau buka puasa. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita lempar polling aja kali ya. Polling Oh gimana iya, nih? gue di polling ya. Kirim polling Mas Aib. Kita kirim polling. Yuk, mohon diisi teman-teman ya polling. Oke, tolong diisi. Nah, ini salah satu contoh polling yang tadi gue contohin di dalam dashboard. Gue siapin pertanyaannya, diisinya apa aja opsi isinya, terus jawabnya 1 atau 2 atau 3, multi answer. Yaitu ngesetnya tadi di dashboard ya, bukan pas acara udah running. Karena kalau udah acara running pasti ribet. Tapi Sumpah. masih bisa kan? Tapi masih possible kan? Masih bisa, tapi dia buka dashboard, Mas. Oh, Dia tetap buka dashboard si Zoom, bukan dari dalam room webinarnya. kalau co-host yang buka nggak bisa ya? Mesti Nggak login bisa, ke nggak bisa. co-host. Itu kan akun yang pemilik room. Iya, betul. Lu nggak bisa lu nyuntik begitu. Nanti gue pernah kendala seperti itu. Gue masuk seperti itu, terus ada yang masuk akun gue juga. Gue mental, men. Ke-kick Akun ya. hostnya mental ke take over sama yang baru masuk. Wah, itu beresiko sekali. Buat kita itu beresiko sekali. Gitu. Oke, baiklah. Sedikit nih. berbagi ilmu. Ya, CSR mudah-mudahan gaya bermanfaat ya ilmunya. bagaimana cara membuka alternatif host. Saya coba gagal maning. Kalau itu lu mesti lu mesti bikin akun dulu. Jadi di Zoom itu ada organisasi, lu mesti masuk dalam situ. Jadi lu bisa ada 2 host dan alternatif host. Sama halnya kayak Teams, lu ada organisasi di dalam situ. Lu inside the organization atau outside the organization. Ya seperti itu. Jadi lu dalam satu akun itu, dalam satu apa ya? Bukan satu akun ya. Oh sorry, dari satu akun lu akan ada beberapa email. Gitu. Dan itu harus masukin ke dalam situ. Jadi lu jatuhnya akun, kalau misalkan akun pro, dia tuh verify-nya tuh akun pro kalau nggak salah kalau Zoom tuh ya. Lu akun pro-nya harus ada 2. Daftarin dulu, Mas. Bentul. Harus didaftarin, terus akun pro lu harus aktif 2 minimal untuk geser alternatif host. Gitu.
Jadi gimana? Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, pertanyaannya pertanyaannya terjawab. Gue deg-degan nggak bisa jawab gua. Oke, ini teman-teman kalau mau ada diskusi lagi boleh kontak kita aja. Nanti kita bikinin private session buat training-training aja. Ini mumpung sebenarnya kita bikin ini juga karena kita ada lebihan waktu dari Zoom webinar yang kemarin kita open sebulan, ya kan? Karena lewat tanggal 20 habis nih. Habis nih. Coba Kalau kontaknya, tongolin lagi kontaknya. kontak mana kontak? Ini dia Coba kontaknya. di capture biar tenar ini. Biar Paemon. tenar ini Paemonnya ini. Oke, teman-teman. Gua tutup aja ya Mas Arif ya. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa protokol kesehatan. Gua respect banget atas self learn and self driving dari lu semua. Gua tahu lu semua pasti maju. Kenapa? Karena lu semua udah ambidextrous. Main di dua kaki. Bermain di dua kaki. Kenapa? Karena lu semua punya keahlian masing-masing. Ketika keahlian lu bisa evolve, lu maju, men. Oke, gua tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus industri kreatif Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya.